Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aminarti. Saya mahasiswi Universitas Mandala Walia Kendari, program studi S1 Kefarmasian dengan NIM F2020001033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang anatomi fisiologi hidung, kulit, dan lidah. Oke, baiklah, untuk mempersingkat saja, mari simak video saya. Pendahuluan, seperti yang kita ketahui, hidung, lidah, dan kulit merupakan sistem indera pada manusia. Apa itu sistem indera? Sistem indera merupakan sekumpulan reseptor tertentu yang terlokalisasi dan merupakan paling ujung yang dapat menerima rangsangan-rangsangan atau stimulus dari lingkungan untuk direspon oleh tubuh atau efektor. Pembahasan pertama, hidung. Hidung merupakan alat viscera atau alat dalam rongga badan yang erat hubungannya dengan gastrointestinalis. Sebagian rasa berbagai makanan merupakan kombinasi penciuman dan pengecapan reseptor. Penciuman juga merupakan reseptor jauh atau telereseptor. Anatomi hidung. Pertama, hidung luar. Hidung luar berbentuk piramida dengan bagian-bagiannya yaitu pangkal hidung, bridge, dorsum nasi, puncak hidung, ala nasi, columella, dan lubang hidung. Bisa dilihat gambarnya di bawah, sudah ada petunjuk-petunjuknya. Hidung dalam. Struktur hidung dalam membentang dari os internum di sebelah anterior hingga coana di posterior yang memisahkan rongga hidung dengan nasofaring. Bisa dilihat juga gambarnya, sudah ada penjelasannya di setiap gambar. Di dalam bagian hidung dalam terdapat membran mukosa olfaktorius, yaitu sel reseptor olfaktorius terletak di bagian mukosa hidung yang khusus, yaitu membran mukosa olfaktorius yang berpigmen kekuningan. Membran mukosa olfaktorius merupakan sistem saraf yang terletak paling dekat dengan dunia luar. Kemudian bulbul olfaktorius. Pada bulbul olfaktorius, akson reseptor bersinap dengan dendrit primer, sel mitral, dan tufted cell untuk membentuk senap globular kompleks yang disebut glomerulus olfaktorius. Tufted cell atau sel berumbai lebih kecil daripada sel mitral dan memiliki akson yang tipis. Kemudian korteks olfaktorius. Akson sel mitral dan sel tufted berjalan ke posterior melalui stria olfaktorius intermedia dan stria olfaktorius lateral ke korteks olfaktorius. Fisiologi hidung. Pertama, lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Kedua, rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas. 3. Selaput lendir berfungsi tempat menempelnya kotoran dan segala indera pembau. Keempat, serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. 5. Saraf pembau silia berfungsi mengirimkan bau-bauan ke otak. Kelainan pada indera penghidung. Pertama, anosmia, tidak bisa mendeteksi bau. Kedua, disosmia, distorsi identifikasi bau. Ketiga, hiposmia, penurunan dalam kemampuan mendeteksi bau. Keempat, pantosmia, persepsi bau tanpa adanya sumber bau. 5. Parosmia, perubahan persepsi pembauan meskipun terdapat sumber bau, biasanya bau tidak enak. Keenam, agnosia, tidak bisa menyebutkan atau membedakan bau walaupun penderita dapat mendeteksi bau. Pembahasan kedua, lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal dengan indera pengecap.
Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat 3 jenis papila, yaitu papila filiformis, papila circumvallata, dan papila fungiformis. Fungsi lidah: 1. Menunjukkan kondisi tubuh. 2. Membasahi makanan di dalam mulut. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. 3. Mengecap atau merasakan makanan. 4. Membolak-balik makanan. 5. Menelan makanan. 6. Mengontrol suara dalam berkata-kata. Gangguan pada lidah. Yang pertama, luka. Luka berat adalah hal yang paling sering menyebabkan ketidaknyamanan lidah. Lidah tersebut mempunyai banyak ujung saraf untuk rasa sakit dan peraba, dan lebih peka terhadap rasa sakit dibandingkan kebanyakan bagian lain pada tubuh. Kedua, berbulu. Pertumbuhannya terlalu cepat dari proyeksi normal di atas lidah atau vili bisa membuat lidah tampak berbulu. Lidah tersebut bisa juga tampak berbulu setelah demam, setelah pengobatan antibiotik, atau ketika pencuci mulut paraksoid digunakan terlalu sering. 3. Perubahan warna. Vili lidah sudah biasa menjadi berubah warna jika seseorang merokok atau mengunyah tembakau, makan makanan tertentu, atau memiliki bakteri berwarna yang berkembang pada lidah. 4. Luka dan benjolan. Luka pada lidah bisa disebabkan oleh reaksi alergi, infeksi virus herpes simplex mulut, luka sariawan, tuberkulosis, infeksi bakteri, atau sifilis tahap awal. Luka bisa juga disebabkan oleh alergi atau gangguan sistem kekebalan lainnya. Meskipun benjolan kecil pada kedua sisi lidah biasanya tidak terlalu berbahaya. 5. Rasa tidak nyaman. Lidah yang tidak nyaman bisa dihasilkan dari iritasi oleh makanan tertentu, khususnya yang asam, misalnya nanas, atau rasa tertentu di dalam pasta gigi, pencuci mulut, permen, atau permen karet. Keenam, oral kandidosis. Penyebabnya adalah jamur yang disebut Candida albicans. Gejalanya, lidah akan tampak tertutup lapisan putih yang dapat dikerok. 7. Atropik glossitis. Penyakit ini juga sering ditemukan. Lidah akan terlihat licin dan mengkilat, baik seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Penyebab yang paling sering biasanya adalah kekurangan zat besi, jadi banyak didapatkan pada penderita anemia. 8. Geographic tongue. Lidah akan terlihat pecah-pecah, kadang garis hanya satu di tengah, kadang juga bercabang-cabang. 9. Burning mouth syndrome, juga biasa disebut dysesthesia, terjadi sangat sering pada wanita setelah menopause. 10. Glossopirosis. Kelainan ini berupa keluhan pada lidah di mana lidah terasa sakit dan panas seperti terbakar, tetapi tidak ditemukan gejala apapun dalam pemeriksaan. Penyakit pada lidah. Pertama, sariawan. Sariawan merupakan gejala erosi pada kulit mulut, yakni di bagian dinding dalam pipi atau lidah. Penyebabnya biasa kekurangan vitamin C. 2. Alergi. Mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, kekurangan asupan zat besi, atau bisa juga disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh bisa memicu alergi pada lidah. 3. Kanker darah. Kanker lidah adalah kanker kedua terbanyak setelah kanker bibir sebagai tempat kanker primer. Kanker lidah paling sering terjadi pada bagian tengah lateral lidah dan tempat seringkali asimptomatik. 4. Makroglossia merupakan penyakit sebagai akibat dari pembesaran lidah yang mungkin merupakan bagian dari suatu sindroma yang ditemukan dalam keadaan tumbuh kembang seperti sindrom Down. 5. Mikroglossia. Jika makroglossia merupakan penyakit yang menyebabkan lidah menjadi besar, maka mikroglossia merupakan kebalikannya, penyakit pada lidah yang berupa pengecilan ukuran dan bentuk lidah. 6. Glossoptosis.
merupakan penyakit pada lidah yang berupa lidah yang tertarik ke belakang. Masuk pada pembahasan kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Kulit memiliki fungsi melindungi bagian tubuh dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Struktur kulit. 1. Kulit ari atau epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar yang sebagian besar terdiri dari epitel squamosa yang bertingkat yang mengalami kartinasi yang tidak memiliki pembuluh darah. Bisa dilihat gambarnya di samping adalah gambar kulit epidermis. Terdapat beberapa lapisan dalam kulit epidermis. Yang pertama, lapisan bening atau stratum lucidium. Disebut juga lapisan barir, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Kedua, lapisan berbutir atau stratum granulosum, tersusun oleh sel-sel kartinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir dalam protoplasmanya, berbutir kasa dan berinti mengkrut. 3. Lapisan bertaju atau stratum spinosum, disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaran jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Keempat, lapisan benih stratum gurminifatum atau stratum basal, merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. 2. Kulit jangat atau dermis. Kulit dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit, atau kelenjar minyak. Bisa dilihat gambarnya di samping. Kandung rambut adalah sel-sel umbi rambut yang di dasar kandang rambut, terus-menerus membelah dalam membentuk batang rambut. Kelenjar palit yang menempel di saluran kandung rambut menghasilkan minyak yang mencapai permukaan kulit melalui muara kandung rambut. Sedangkan kelenjar keringat yaitu saluran pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Dan kelenjar parit terletak pada bagian atas kulit jangat berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut atau folikel. 3. Jaringan penyambung atau jaringan ikat bawah kulit biasa disebut hipodermis. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Berikut di samping gambarnya, hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak. Terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak. Fungsi kulit: pelindung atau proteksi. 2. Peraba atau penerima rangsangan, di mana kulit sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik yang berhubungan dengan sakit atau nyeri, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, getaran, dan lain-lain. 3. Pengatur panas atau termoregulas, di mana kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh kapiler serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi saraf otonom. Keempat, pengeluaran atau ekskresi. Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu yaitu keringat dan kelenjar-kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Kelima, sebagai alat absorpsi, kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang terlarut dalam lemak dapat diserap ke dalam kulit. Jenis-jenis kulit. Pertama, kulit normal. Kulit normal adalah kulit yang cenderung mudah dirawat. 2. Kulit kering. Kulit kering memiliki ciri-ciri
Kulit halus tetapi mudah menjadi kasar, mudah merekah dan terlihat kusam karena gangguan proses keratinasi pada kulit ari. 3. Kulit berminyak. Penyebab kulit berminyak adalah karena kelenjar minyak, sebaceous gland, sangat produktif hingga tidak mampu mengontrol jumlah minyak atau sebum yang harus dikeluarkan. 4. Kulit sensitif. Kulit sensitif didasarkan atas gejala-gejala penambahan warna dan reaksi cepat terhadap rangsangan kulit sensitif, biasanya lebih tipis dan jenis kulit lain, sehingga sangat peka terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan alergi. 5. Kulit campuran. Kulit campuran terjadi jika kadar minyak di bawah wajah tidak mereka. Penyakit pada kulit. Pertama, dermatitis kontak iritan atau penyakit kulit karena peradangan. Penyakit kulit ini ditandai dengan munculnya ruam, kulit kering, iritasi, atau bahkan luka melepuh pada area kulit yang bersentuhan dengan zat iritan. Kedua, psoriasis atau penyakit kulit karena kelainan autoimun. Penyakit ini merupakan kondisi di mana sel-sel kulit tumbuh